Shalom, damai di hati, teman-teman pemuda Jemaat Gemi Musafir Pinokalan. Di saat ini, peribadatan kita akan segera kita mulaikan. Namun sebelum itu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita agar kita terfokus untuk beribadah kepada Tuhan. Dan di saat ini, kita akan berdoa untuk pengakuan dosa dan pembacaan firman Tuhan. Mari kita dalam doa, kita berdoa. Ada ungkapan syukur Tuhan di saat ini, karena berkat kasih setiamu, sehingga kami, pemuda Jemaat Gemi Musafir Pinokalan, boleh lagi beribadah kepadamu. Tuhan, di saat ini, kami mau mengaku setiap salah dan dosa yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu, itu secara sengaja maupun tidak sengaja Tuhan, seringkali menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan Tuhan menyakiti hati-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang akan mengampuni kami, agar kami layak untuk disebut sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa bagi pembacaan dan perenungan firman Tuhan, yang Engkau yang akan memberkati apa yang akan kami baca dan renungkan sebentar. Biarlah itu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan biarlah itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kasih setiamu. Hanya indo dan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman pemuda, di saat ini pembacaan kita terambil dalam Mazmur 46 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Sekali lagi, pembacaan kita terambil dalam Mazmur 46 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Untuk perikop pembacaan kita ialah Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot. Nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang akan mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Sedemikian jauh pembacaan kita. Shalom, damai di hati, teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan. Tema perenungan kita di saat ini, kuatkan iman dalam pergumulan. Seorang pemuda bekerja dengan menjual buku-buku dari rumah ke rumah. Ia seorang yang pincang dan berjalan dengan susah payah. Suatu kali berhentilah ia di sebuah rumah untuk menawarkan buku.
Menyedihkan sekali karena seorang ibu rumah tangga secara kasar menolak tawarannya. Pemuda itu kemudian beranjak pergi, berharap orang lain dapat membeli bukunya. Saat melangkahkan kakinya dan beranjak dari rumah itu, terdengar teriakan sang ibu rumah tangga itu. "Tunggu sebentar, aku tidak tahu jika kamu pincang. Baiklah, aku akan membeli sebuah buku." Orang muda itu pun berkata, "Bu, aku tidak menjual simpati. Aku menjual sebuah buku." Wanita itu berkata, "Tidakkah kepincangan itu mempengaruhi hidupmu?" Pemuda itu menjawab, "Ya, kesusahan dapat mempengaruhi hidup kita, tapi kita dapat memilih cara untuk mengatasinya." Teman-teman pemuda, lihatlah Beethoven. Ia menulis beberapa lagunya yang amat indah setelah ia menjadi tuli sama sekali. John Milton, ia menulis Paradise Lost setelah ia menjadi buta. Franklin D. Roosevelt menjadi lumpuh oleh karena penyakit polio dan memerlukan kruk baja untuk berdiri tegak. Tapi itu tidak menghalanginya menjadi seorang Presiden Amerika Serikat. Di usia 3 tahun, Louis Braille telah menjadi buta. Ia bisa saja putus asa dan tidak berjuang untuk hidup secara produktif. Tetapi sebelum ia berumur 18 tahun, ia telah mengembangkan suatu sistem membaca bagi orang buta yang telah menolong berjuta-juta orang yang tidak dapat melihat. Kita menyadari bahwa pergumulan banyak membawa orang untuk datang kepada Allah. Secara konsisten, Alkitab menekankan bahwa yang terpenting dalam pergumulan bukanlah bagaimana kita mampu menahan rasa sakit dan duka, tapi apa respon kita? Apa buah yang dihasilkannya? Apakah ia membawa kita mendekat dan terarah kepada Allah, atau sebaliknya? Respon kita yang terbaik dalam menghadapi penderitaan adalah menguatkan iman kita kepada Tuhan. Iman berarti berharap kepada Tuhan yang adalah sumber pertolongan. Iman berarti kita percaya kepadanya walau kita tidak dapat mengerti mengapa penderitaan itu menimpa kita. Jika seorang pelatih sepak bola ingin memperkuat pemain-pemainnya, maka ia tidak akan mengirimkan mereka untuk bertanding menghadapi suatu regu yang lemah. Sebaliknya, ia akan menyuruh mereka untuk bertanding menghadapi lawan-lawan yang kuat. Melalui perjuangan dan usaha yang keras, mereka mampu mengembangkan skill dan otot-otot mereka. Kita juga dapat mengembangkan kekuatan iman kita dengan cara yang sama. Kita mampu melihat pergumulan sebagai jalan untuk menguatkan otot-otot iman kita. Teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan, bacaan Mazmur 46 membuat kita menyadari pentingnya mengatasi pergumulan dengan bersandar kepada Tuhan. Isi Mazmur ini menceritakan kesaksian iman dalam bentuk nyanyian yang paling mengesankan. Mazmur ini merupakan suatu kidung iman yang mengakui Allah sebagai penolong dalam kesesakan. Mazmur 46 ditulis saat Yerusalem dikepung bangsa Asyur dan mengalami kesusahan. Dalam gumul yang dihadapi bangsa Israel, Allah diakui umat sanggup melepaskan mereka dari pergumulan. Tuhan Allah disebut sebagai perlindungan, pertolongan, dan kekuatan di tengah kesesakan. Isinya bercerita tentang Allah, kota benteng yang teguh. Pemazmur mau menggambarkan kesaksian umat Israel tentang dahsyatnya kuasa Allah itu. Allah adalah benteng, tempat pertahanan bangsa Israel. Mereka yang berlindung kepadanya
akan memperoleh selamat. Teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan, semakin kita menyadari kelemahan kita, semakin kita pasti mencari Allah dan makin bergantung kepadanya. Oleh karena itu, Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-10, "Jika aku lemah, maka aku kuat." Semakin kita mencari Allah dan berserah kepadanya, Dia makin kuat mendekat kita. Dan bila Dia berada di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Allah yang menjadi tempat perlindungan adalah Tuhan semesta alam. Jika kita menghadapi beratnya beban pergumulan hidup, kita diajak untuk melatih otot-otot iman kita hingga menjadi kuat. Iman berarti mempercayai bukan hanya saja bahwa Tuhan akan menolong kita dalam pergumulan, tapi juga bahwa Ia akan menghasilkan sesuatu yang berguna dari dirinya pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, kita tahu bahwa penderitaan adalah perjuangan yang bukan tanpa akhir. Semua ada akhirnya, yaitu di tangan Allah. Amin. Teman-teman pemuda, di saat ini kita akan berdoa umum. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan berkat kasih setiamu, sehingga sampai hari ini kami boleh lagi beribadah kepadamu, memuji membesarkan namamu. Tuhan, terima kasih untuk nafas kehidupan, untuk kesehatan kekuatan yang Engkau berikan. Ya Tuhan, tadi kami telah membacakan sebagian dari sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau akan memberkati apa yang telah kami baca dan kami dengarkan tadi, dan telah kami renungkan Tuhan. Kiranya Tuhan itu bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dan biarlah Tuhan mampu kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa bagi Komisi Pemuda Jemaat Gemi Musafir Pinokalan, dari Ketua Komisi, Wakil Sekretaris Asisten Bendahara, anggota, dan seluruh pemuda yang ada. Tuhan yang memberkati dalam tugas pekerjaan dan juga dalam pendidikan. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa bagi persembahan yang nanti akan kami kumpulkan Tuhan, dan Kau memberkati dan Kau yang akan membalas berkat bagi mereka yang telah memberikannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi gereja kami, Gemi Musafir Pinokalan Tuhan. Kau berkati dari ketua jemaat, pendeta jemaat, Celsus dari kolom 1 sampai kolom 7, dan Celsus Bitra, bahkan komisi UPK yang ada, serta kostor Tuhan yang memberkati. Dan biarlah Tuhan gereja kami bisa menjadi gereja yang teladan bagi jemaat-jemaat lain. Terima kasih Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, di mana kami sedang dihadapi dengan pandemi COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati dan Engkau yang akan menilik orang-orang yang terkena dampak COVID-19 Tuhan. Dan juga Tuhan, kami yakin Engkau akan memberkati dan menjaga bahkan melindungi kami agar kami terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan, biarlah kasih setiamu terus melingkupi kami semua. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa bagi janda, duda, fakir miskin, anak yatim piatu, orang-orang yang terlantar yang membutuhkan pertolongan tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau pasti akan menilik dan membantu mereka semua Tuhan. Hanya ini doa dan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami untuk berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah peribadatan kita di saat ini boleh terselesaikan dengan segala baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.